Hey, kita bertemu kembali di channel Santai Kristen yang membicarakan Pentekostalisme dengan santai tapi banyak gunanya lah ya. Ini masih lanjutan dari Pentekostal, dari hermeneutika Pentakosta bagian ketiga. Ini berarti kan bagian keempat. Di bagian keempat ini kita membicarakan sebetulnya tinggal tiga konsep, yakni fervently, artinya itu bahasa Indonesia berapi-api, terus impressiveness, mengesankan, terus yang berikutnya adalah representatively, jadi untuk mewakili gitu ya. Ada, sorry kalau ada apa namanya, making melody di belakang. Saya ada di kantor Jungle School ini, jadi ini kantor, ya kantornya kayak gini nih. Kami lagi memperbaiki tampungan air, jadi sudah dibangun tapi bocor kemarin, kita ulang lagi. Nah, pasukan berani mati lagi main di bak itu 8 meter di atas. Saya tinggalin sebentar, saya mau taping dulu ini untuk Pentekostalisme. Oke. Jadi kebetulan saja ini, maksudnya pas ada di kantor seperti ini kan, jadi ada beberapa buku lah yang saya biasa kalau sambil baca-baca, ya pura-pura baca aja sih sebenarnya. Itu oke. Em, ini sambungan dari yang kemarin. Yang kemarin kan saya menjelaskan yang terakhir itu adalah intelligently, dengan smart, dengan cerdas, dengan intelligent. Jadi ini adalah bagian lanjutan dari sana. Apa itu? Fervently, artinya berapi-api, bersemangat. Ada 4 indikatornya di situ. Batin kita harus terbakar. Berarti kan ini antusiasme sebetulnya. Terus kata-kata yang ada di dalam hati kita itu seperti api yang menyala-nyala itu. Woi, ini kan Pentekoste banget ini. Terus jadi dari dua hal itu tergambar jelas bahwa memang hermeneutika Pentekosta itu sangat-sangat dibingkai, dipengaruhi oleh semangat misi dia. Ya jangan lupa, ini memang kan ilmu yang diajarkan kepada tokoh-tokoh Hindia Belanda, baik itu dari orang asing yang berdomisili di Indonesia atau putra-putri Indonesia yang menjadi nanti pionir di GPDI ya, atau di gereja-gereja seperti gereja Bethel Indonesia Sepenuh, gereja Bethel Indonesia yang ada sekarang, terus gereja utusan Pentekosta, gereja-gereja nanti juga GSJA juga, yang kan semuanya memang masih ada keterkaitan dalam The Pinkstergemeente itu, terus nanti berubah menjadi organisasi gereja The Kirk Pinkster itu ya. Jadi semangatnya memang semangat misiologi ya. Jadi tidak heran hermeneutiknya itu hermeneutik yang bukan hanya seni pemahaman seperti yang saya tunjukkan kemarin, bagaimana tokoh-tokoh Kristen atau tokoh-tokoh Katolik di Indonesia yang dipengaruhi oleh ilmu dari Jerman, dari Prancis, dari Belanda nanti, karena seni memahami teks dia lebih kepada kepentingan akademik, institutia ya, akademia. Kalau di GPDI itu memang Pentekosta itu lebih kepada pengalaman atau empiris, di menolong masyarakat untuk menghadapi persoalan-persoalan di Hindia Belanda pada masa itu dan Indonesia merdeka. Maka tidak heran hermeneutik itu mengandalkan atau sangat menekankan hal-hal yang antusiasme itu. Jadi di sini disebut misalnya ya, we must be inwardly on fire, mati itu mantap kali ini kan. Jadi harus dalam hati kita harus ada semangat yang menyala-nyala itu. Maka lagunya kan nanti lagu Pentekosta itu mengikuti hasil hermeneutiknya kelihatan. Lagunya seperti ini. Api Pentekosta ku punya, ku biarkan menyala, kayak gitu itu. Nanti dalam bahasa Belandanya itu the Pinkster Vuur itu. Jadi
Itu mudah-mudahan tidak salah bahasa Belandanya ya. Jadi memang tokoh-tokoh itu diajari untuk membawa semangat penyebaran pengalaman Pantekosta itu. Jadi itu yang membuat apa sih istilahnya itu, paradigma teologianya itu, paradigma hermeneutisnya itu lebih banyak bermain di misi dia. Itu yang membuat itu seperti itu. Tapi bukan berarti kelompok-kelompok ini nggak mengerti ilmunya, nggak mengerti konsep-konsep kerja akademik. Saya kan sudah menjelaskan yang kemarin. Nah, yang ketiga, dia membaca kata demi kata dari firman Tuhan dengan sepenuh hati dan harus secara efektif. Lihat, ada membacakan di sini dijelaskan, ini bahasa ini kan yang bukunya kemarin yang saya bilang itu. Disebutkan di sini, His word must be in our heart as a burning fire. Yeremia 20 ayat 9. Serius, saya mau mengatakan ada beberapa ayat-ayat yang dicantumkan di situ, tapi saya tidak membacakan itu karena sebetulnya ini sedang ditulis oleh teman-teman pasca sarjana Pantekosta beberapa dari STT di Indonesia, baik itu STT di Pantekosta atau di tempat-tempat lain. Nah, saya hanya memberikan seperti sketsanya lah. Sebetulnya teman-teman sedang menulis ini bukan untuk menindas atau menutupi apa yang sedang mereka kerjakan, bukan. Ini pemaparan sekilas lah. Ini saya melakukannya seperti itu. Jadi yang berikutnya dia menjelaskan misalnya, a half-hearted reading of the word is ineffectively and show that the truth has not gripped the reader. Jadi membaca kata demi kata dari firman Tuhan dengan sepenuh hati dan efektif. Di penjelasan yang lalu kan saya sudah bilang bahwa bukan berarti kritik teks, kritik nats, kritik historis, kritik politik dan segala macamnya itu yang biasa dalam eksegesis sebagai satu teknik menggali atau mendalami menafsir Alkitab, bukan tidak melakukan, justru itu. Maka jelas dibilang membaca kata demi kata firman Tuhan dengan sepenuh hati dan efektif. Sangat. Jadi teman-teman Pantekosta tidak perlu merasa kecil hati sebetulnya, karena kan ini kritik teksnya kita dibolehkan gitu. Sangat boleh kok. Jadi membaca kata demi kata kan berarti kan harus logika bermain di situ, terus ilmu pengetahuan bermain di situ, pengalaman bermain di situ, tetapi tetap memberikan space, divine space. Jadi manusia atau heartnya manusia seperti medium lah untuk memberikan ruang pekerjaan roh itu terjadi. Itu saya pikir sedikit yang menjadi kekhasan kaum Pantekost itu dari kelompok-kelompok lain lah, yang sama-sama mengakui peran Roh Kudus. Ada Roh Kudus sebagai pengajaran, Roh Kudus sebagai doktrin. Misalnya di pengakuan iman rasuli kan ada juga pengakuan kepada karya Roh Kudus. Tetapi memang gereja mainstream dalam hal ini tidak bermanifestasi dalam pekerjaan supranatural roh secara denominasi, secara organisasi. Tapi tidak boleh dikatakan mereka secara personal tidak melakukan. Nanti marah mereka yang masih bermain di situ. Karena banyak sekali kok pengalaman supranatural yang mereka, menurut saya sih hanya narasinya yang berbeda. The way they tell the story, the way they make the narasi itu, literasi itu yang berbeda. Tapi substansinya sama menurut saya ya. Terus jadi ada penggalian makna-makna tekstualis dalam Alkitab. Loh, ya teman-teman, baru tahun berapa sih ada Bible Word itu software, ya kan? Lalu seolah-olah orang Pantekosta itu nggak ngerti parsing, nggak ngerti bahasa Yunani, bahasa ini dan segala macamnya. Bukan, karena memang itu baru muncul. Ya kan, komputer itu kapan sih muncul sistem digital sekarang kan? Lah, jadi bukan tidak paham,
tahu melakukannya, cuman kan tidak terekspos saja itu. Itu saya memang sorry, saya bukan pengguna yang begitu-begitu ya, bukan tidak mau, tapi memang beban-beban akademik kita sebetulnya, tugas-tugas fungsional misalnya yang membuat saya tidak orang yang tidak rely on, itulah gampangnya, mengandalkan itu ya. Teman-teman yang suka studi kata misalnya, ya boleh silakan. Nah itu, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa studi kata, kritik teks, kritik konteks, kon dan tekdus itu kan sudah kita pelajari kok di sekolah Alkitab, itu ada itu. Sudah, itu jadi tidak menjadi persoalan. Itu saya mau mengatakan seperti itu. Yang berikutnya adalah tunjukkan dan teladankanlah kebenarannya itu. Jadi lihat kan, orang Pantekosta bukan hanya paham teksnya, tapi hidup di dalam teksnya. Jadi teks itu menjadi narasi kehidupan. Itu tadi ada seminar dari Dies Natalis Sekolah Tinggi Baptis Indonesia Semarang, ada Bung Caken Ishak Latu yang dari SKSW Satya Wacana menjelaskan kita tidak boleh hanya hidup dalam tinta. Maksudnya teks-teks Alkitab yang tertulis. Sosial naratif itu yang ada di masyarakat, di suku-suku itu juga. Tuhan berfirman, bersuara dari seperti itu. Oh jelas, kita Pantekosta. Itu yang saya sebut dengan ilmiah itu. Kan ada biasa kita mendengar cerita-cerita seperti itu ya, yang misalnya kesaksian dari hamba-hamba Tuhan Pantekosta tertentu yang misal ini ada, saya tidak tahu ini cerita pengalaman real dari siapa ini, dari mana ini. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang sudah sangat-sangat lelah, dia merintis melewati lembah, ngarai sungai dan segala macamnya. Dia lelah, putus asa. Lalu di dalam keputusasaannya itu di tengah hutan ada burung perkutut. Kalau di Medan bilang burung perkutut, burung tekukur, bunyinya begini, tekun terus brur itu kan. Jadi orang ini mendengarnya jadi tekun terus brur gitu. Orang GPD kan memanggil teman sejawatnya itu kalau laki-laki brur, mengikuti habit dari Belanda itu. Kalau perempuan ses gitu. Brur dan ses. Jadi udah, aduh, kalau partai PSI bilang bro and sis, itu kita sudah kerjakan 1930-an itu udah, bro and sis itu udah. Lihat serius loh. Jadi GPDI itu juga mewarisi yang namanya budaya Indis. Oh, nanti studi kota yang bisa membongkar itu. Dalam disertasi saya kan menggunakan urban studies sebagai satu pendekatan kerangka teoretik untuk membongkar perkembangan kota itu. Ya saya hanya mau mengatakan, tidak usah perpanjang lebar di situ. Orang Pantekosta itu kaya, kental, melekat dengan budaya Indis tadi itu. Jadi ketika si hamba Tuhan lelah sekali, dia dia mau mungkin meninggalkan pekerjaan Tuhan itu, lalu burung tekukur itu. Kalau di dalam perjanjian lama kan keledai Bileam itu bernubuat, itu ini burung tekukur. Itu narasi yang biasa, folklore namanya kan, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita pengalaman di pelayan perintisan Pantekosta itu. Jadi udah exhausted, udah deh, tinggalin aja dah, balik lagi jadi pengumpul kopra gitu kan. Udahlah, kembali bertani aja lah. Lelah si hamba Tuhan. Lalu orang Pantekosta meyakini Tuhan Roh Kudus bicara ke beliau itu lewat suara burung merpati, tekun terus brur gitu. Lah, itu bukan sinkretisme loh ya. Jadi kan nanti kalau orang-orang suku-suku tertentu mengatakan, itu udah penyembahan berhala, sinkretisme. Itu yang tadi di dalam seminarnya, webinarnya itu Ishak Latu mengatakan, loh Yesus juga menggunakan cerita-cerita narasi kecil-kecil, pohon ara, terus petani di tepi sungai yang tumbuh di pasir, tumbuh di tanah. Itu kan yang mengangkat budaya-budaya. Pantekosta juga melakukan hal yang sama. Nah jadi saya mau mengatakan bahwa menunjukkan teladan kebenaran itu, satu kebenaran yang tidak melulu perhatikan baik-baik, kebenaran yang tidak diukur hanya berdasarkan teks
studi kata. Orang Pentakosta paham itu, paham sekali dia. Walaupun dia bilang kembali kalau kita back to the Bible, itu kan semangatnya jangan lupakan Alkitab. Bukan berarti semuanya dia ukur dalam Alkitab. Dia tahu Alkitab hanya 66 kitab, sekian ribu ayat, sekian ribu pasal. Dia tahu nggak bisa menjawab seluruh kehidupan. Itu maka kebenaran itu juga kebenaran-kebenaran yang di pinggiran, kebenaran-kebenaran marginal dalam studi agama nanti itu disebut dengan pendekatan-pendekatan etnografis, pendekatan-pendekatan fenomenologis, yang cuman kan orang Pentakosta nggak tahu itu namanya apa. Kan tidak adil ketika dia tidak tahu lalu kita bilang tidak ada kekayaan itu di dalam organisasi. Kan tidak adil mengatakan itu. Hanya karena tidak sebutnya seperti itu. Ya kan? Lalu orang-orang GPD merasa yang belajarnya di padepokan lain, di perguruan lain, di state lain. Lalu dia mengkritisi dirinya sendiri, malu, lalu mengkritisi organisasi, bilang kita ini organisasi nggak jelas. Bukan. Penamaan-penamaan, istilah-istilah teknisnya tidak sama. Tapi makna atau esensi yang saya bilang kemarin, substansinya kan kita hidup bersama di situ. Itu loh ya. Saya sudah bilang kemarin, tradisi yang tidak dibuang habis oleh hamba-hamba Tuhan di Minahasa dengan model pendekatan sistem gubuk-gubuk kecil yang saya bicarakan dengan Arke Rokot itu luar biasa itu. Kalau di Tanah Batak nanti namanya ada punguan, persarikatan, pertemuan-pertemuan baik di masyarakat, di keluarga dan yang lain. Punguan dia orang-orang berfellowship itu. Yang mana kisah para rasul pasal 2 itu loh. Dilakukan. Jemaat HKBP di wilayah kami disebut dengan evangelisasi. Sama itu substansinya ya. Nah, cuman kan istilah teknisnya berbeda-beda. Maka perhatikan baik-baik. Kita tidak bisa mengatakan kelompok itu lebih buruk dari kelompok yang baik ini hanya karena berbeda istilah teknis. Tidak boleh. Tidak seperti itu. Nah, makanya dibilang di situ kan tunjukkan dan teladankan kebenaran firman, kebenaran hakiki dari narasi sosial tadi itu. Itu penting dipahami. Oke? Itu dalam semangat berapi-api yang saya bilang tadi. Terus konsep berikutnya adalah impressiveness, mengesankan. Oke. Lah, kan dia tidak bisa meyakinkan orang lain kalau dia sendiri tidak yakin dengan apa yang dibacanya, dipahaminya, diyakininya, diimaninya. Nah, mungkin dia membuat orang tercengang, termangu-mangu, mengikuti dia, meneladani dia. Kalau orang Pentakosta sendiri tidak hidup di dalam cerita Alkitab, cerita rakyat tadi, itu kan itu yang mau dibilang. Ya, luar biasa loh ya. Terus lihat, ini reading dia konsepnya tadi impressiveness yang indikatornya adalah membaca yang mengesankan adalah penting. Waduh, bahkan membaca. Loh, ilmu hermeneutik itu kan membaca dia untuk memahami. You nggak bisa melakukan hermeneutik, nggak ada verstehen, ya kan? Tidak ada understanding kalau nggak ada reading kan? Justru ini ajarannya Pentakosta ini sangat fondasional sekali, ya. Sangat fondasional. Saya tidak mengatakan fundamental, nanti terjemahannya berbeda itu. Fondasional sekali dia. Iya loh, membaca yang mengesankan adalah penting gitu. In our reading is essential. Impressiveness in our reading is essential. Bahasanya esensial loh. Waduh, mantap ini bahasa Inggrisnya. Okay? Our message is serious and has to do with eternal things. Wah, yang keren kali. Pesan itu serius dan berhubungan dengan hal-hal yang kekal. Weis, luar biasa ini. Ya, jadi hermeneutikanya kan hermeneutika yang bukan kontemporer sesaat, no, eternal things katanya di situ.
The soul of man are at stake. Apa katanya sini? Jiwa manusia dipertaruhkan di situ loh. Makanya kan semangat penginjilan ini, semangat misiologi, hermeneutiknya itu hermeneutik seperti itu. Terus yang berikutnya ini apa itu? This indeed is no time for any manner of lightness or frivolity. Apa maksudnya itu? Nah, ada waktu tuh sembrono. Iya, lu lihat nggak percaya. Itu sebabnya aturan-aturan yang zaman dulu, GPD zaman dulu itu kan yang harus pakai dasi, baju putih, celana putih, sempaknya juga putih. Kaos kakinya juga putih, bahkan hamba Tuhannya yang yang sudah sangat senior itu ubannya juga disemir semua menjadi putih semuanya itu. Ini kan golongan putih jadinya itu. Lu karena mereka sebetulnya menekankan, mengartikulasikan yang namanya enggak boleh sembrono ini. Itu poinnya. Nah, lalu kita kan yang muda-muda, om, opa, tante, bro, kami berpakaian begini bukan bentuk kesembronoan. Kan itu kan mau kita bilang. Iman kami tetap GPD ini. Walaupun kita punya baju ini sudah kurang lengannya satu gitu kan. Kita mulai menunjukkan keselamatan itu inward, ya apa namanya, gaya hidup gitu. Bukan lagi aturan kaku, itu kan yang mau dibilang anak-anak muda. Nah, walaupun di kelompok-kelompok Pantekosta yang masih sangat terlalu cinta kepada tradisi itu, maka ada konflik of apa namanya sih? Konflik of habits sebetulnya. Konflik tradisi menggereja. Saya pikir di kelompok-kelompok lain juga sama. Itu sebabnya lihat, tidak ada gereja Batak nih ya, KBP, gereja Protestan yang GKPS Simalungun, GKPI juga, gereja-gereja Gemit juga yang di kota-kota, mereka juga sudah mulai berbahasa Indonesia, ada bandnya, ada untuk apa namanya, memberikan space untuk anak-anak muda tadi itu. Iya kan? Karena ada kesadaran yang muncul kemudian bahwa apa namanya itu orang menari untuk Tuhan bukan tanda kesembronoan. Orang tertawa di dalam Tuhan, orang memainkan alat musik, hingar-bingar di dalam memainkan alat musik itu bukan tanda kesembronoan, tidak menghargai Tuhan yang maha suci. Bukan. Justru tanda ekspresi, selebrasi mereka atas pemahaman mereka terhadap firman dari sisi anak muda. Itu ya youth ya, seperti itu. Jadi jangan dipertentangkan. No. Saya pikir seperti itu. Terus yang berikutnya adalah kita harus merasakan bobot kata demi kata firman Tuhan. Balik lagi ke situ dia. Ini kan the word ya, kata demi kata itu. Oke. We must feel that the way of the word that we read. Aduh, mantap. Harus bisa merasakan. Itu. Jadi bukan hanya dicerna secara logik, tapi juga dialami kan, dirasakan. We must feel, katanya. Ada feeling di situ yang bermain. Saya pikir dari sini kan jelas bahwa orang Pantekosta itu bukanlah orang yang apa sih namanya, tidak mengerti apa sih kedalaman makna dari teks, bukan. Enggak lah. Jadi seringkali kan organisasi ini dituding bahwa tidak mengerti aturan liturgis, maksudnya musiknya sesuka-sukanya, bisa menari untuk Tuhan. Jadi kayak gitu. Lalu itu dituding sesuatu yang sembrono itu. Itu gereja apaan itu, kayak gitu. No, itu feeling, selebrasi gitu. Maknanya kan mendekati Tuhan dengan cara yang selebratif itu. Nah, kalau gereja lain selebrasinya tenang, melainkan hymn, lalu gereja lain yang selebrasinya itu quiet,
silakan itu. Walaupun seperti ada yang juga selebrasinya lewat mikrofon di halayak umum, it's totally fine. Jadi Alkitab memberi kesan yang hidup di benak manusia. Ini bagus loh. Jadi di sini bahkan disebut seperti ini. The scriptures can be read so as to make a living impression of the minds of men. Keren kan? Itu. Jadi firman Tuhan yang dipahami itu harus bisa mengimpresi dia memberikan kesan, membawa orang kepada yang eternal things tadi itu. Luar biasa, serius. Menurut saya sangat luar biasa. Tentu memang harus ada penambahan penjelasan dari teman-teman yang muda lah. Tuh, saya minum kopi dulu. Itu. Jadi yang berkonsep yang terakhir adalah representatively, yang artinya mewakili. Jadi di sini dikatakan last of all we are to read representatively, reading for others. Itu. Jadi indikator kerjanya membaca. Tadi kan sudah diteladankan, sudah dimaknai, sudah live in wording, jadi inwardly di dalam, itu kan menjadi bagian dari lifestyle-nya. Sekarang dikatakan untuk orang lain. Maka di penjelasan yang sebelumnya kan saya bilang hermeneutika Pentakosta kalau dibikin bagannya itu sudah melibatkan kepentingan orang lain supaya orang lain itu paham yang kita bicarakan. Nah, hermeneutika sebagai sains yang saya bilang membaca teks yang sudah saya tunjukkan footnote-nya kemarin itu untuk memahami itu kata-katanya. Ini kan supaya orang lain terlibat. Itu. Maka kita hermeneutik, para pentafsir, para penyampai, para reader, pembaca dari orang-orang Pentakosta yang membaca firman itu untuk mewakili orang lain. Apa maksudnya? Ini kan tanggung jawab yang mau dibilang. Ayo, tanggung jawab. Jadi kalau dalam pepatah bahasa Jawa ada istilahnya kan gajah diblangkoni, ya kan? Bisa diomongi tapi tidak bisa dilakoni, yang kayak gitu, tidak bisa dikerjakan. Hermeneutiknya kita tuh bukan asal ngomong. Sebelumnya kan saya udah bilang asbun, nggak asal bunyi dia. Luar biasa menurut saya loh ini. Membaca untuk orang lain, bukan kepada orang lain. Lihat, yuk, ada kata di situ kan reading for others, not to others. Beda kan? Ya. Jago kata-kata ternyata Patterson kan. Saya ulangi ya, reading for others, not to others. Jadi ada kata for di situ. Nanti kalau teman-teman pernah membaca bukunya Clifford Geertz, yang tokoh Amerika dari Chicago itu, dia yang meneliti agama Jawa di Mojokerto, Jawa Timur, yang nanti melahirkan 3 konsep Islam abangan, Islam santri, Islam apa satu lagi itu, Islam saleh itu, yang Islam birokrat, yang 3 itu yang. Sorry kalau tidak pas bahasanya, tapi ada model 4, ada model 2, sama itu. Karena ilmu ini kan sudah lama sekali ada di Amerika ya, penggunaan istilah yang sangat antropologik itu kan. Clifford Geertz itu dianggap sebagai seorang ya dalam pendekatan yang antropolog, yang juga memainkan etnografi. Sama ini orang Pentakosta menggunakan itu sebagai bahan dari ministry yang misiologi tadi. Luar biasa loh, ya kan, luar biasa itu. Terus melakukannya untuk orang lain. So hermeneutika itu juga bukan untuk kepentingan diri sendiri, ya. Ingat ini, berarti kan ini sudah delivery-nya, udah message-nya harus disampaikan, ya. Pewahyuan dari firman Tuhan itu, logos itu kan juga menjadi bagian milik orang lain kan, itu yang mau dibilang di situ. Terus kita mewakili firman Tuhan saat membaca. Lihat itu, waduh,
kesadaran posisional di dalam memahami firman Tuhan ditekankan. Wah, luar biasa itu. Jadi betul-betul diajar ketika kita melakukan penggalian firman Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ya, ada consciousness, kesadaran yang tinggi, dignity sebagai orang Pentakosta. Dia harus menyadari betul bahwa dia mewakili firman Tuhan saat membaca itu. Wah, mantap ya. Dalam sekali loh sebetulnya ini ya. Sangat dalam sekali. We are to realize that we are doing it for the people in their stead. We represent the whole group as we read. Kan? Lihat tuh. Kita mewakili atau menjadi bagian utuh dari seluruh kelompok orang, bukan hanya sebagai pendengar. Berarti kan lakukan itu, mau dibilang luar biasa itu. Sangat keren, sangat keren. So apa namanya, ini membuktikan, ini fakta historis yang keilmuan di Pentakosta itu kan memang masih terkubur lah istilahnya di kerak-kerak bumi yang paling dalam. Maka memang tidak bisa kita hanya mengandalkan studi-studi teologis itu. Diperlukan yang namanya itu integrasi dari berbagai keilmuan. Untuk ya iyalah, kalau menggali misalnya arkeolog itu bekerja kan, dia nggak bisa lagi hanya cuma pakai cangkul kan, atau pakai kuas. Tapi lihat apakah cangkul, kuas, obeng, tang, sekop itu dibuang kan? Tidak. Dia juga pakai eskavator gitu. Dia juga pakai bulldozer itu. Ini kan dia sudah nggak gigi tanah dia. Sudah enggak loh. Ya kan udah sudah mengkukur-kukur, menggali-gali pakai jarinya. Masa-masa tertentu dalam penggalian mereka juga menggunakan itu. Yang menjadi persoalan adalah ketika you pakai bulldozer, kamu mengejek, kelompok ini cuma bisa pakai kuas, kapan selesainya? Bukan, ada masanya kan. Nah contoh yang seperti baju yang saya pakai ini kan Islam Kepulauan. Ini kelompok mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Islam Negeri di beberapa wilayah di Indonesia lah. Mulai dari Aceh sampai ke Indonesia bagian timur sana itu. Kami tergabung dalam apa namanya? Ya kelompok bersama lah. Saya belajar dari mereka, saya studi di Islam itu yang saya sudah jelaskan beberapa waktu lalu itu. Ilmu itu yang justru saya pakai untuk memahami, untuk bulldozernya tadi itu loh. Iya kan, kalau dia tak mampu dia ya kita pakai bulldozer lah, kita pakai eskavator. Jangan pakai cangkul melulu kan. Tapi jangan bilang cangkul enggak dipakai, masih dipakai. Itu. Nah, jadi kalau ada orang yang merasa lebih paham soal hermeneutik, silakan, tidak menjadi persoalan. Mungkin yang itu tadi itu dia menggunakan eskavator atau dia menggunakan bulldozer, ya silahkan. Itu penting untuk kemajuan Pentakosta itu. Nah, jadi saya menggunakan berbagai pemahaman yang saya kumpulin lah. Untuk misalnya ya di Islam juga ada hermeneutik Islam. Ini misalnya Sahrur ini kan. Ini bukunya Muhammad Sahrur. Sahrur itu orang Syria yang kemarin menjadi kontroversi karena teman satu kelas itu yang Aziz yang di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang diplesetkan oleh media itu kan, sebetulnya yang Mikul Yakin itu ya. Yang ya tidak maksudku saya ini menjelaskan, saya belajar dari mereka. Di Islam juga ada hermeneutik juga di sana. Ini bukunya Sahrur. Ini juga misalnya hermeneutika Al-Quran kontemporer. Untuk Indonesia, Islam Indonesia itu biasanya
rujukannya adalah Amin Abdullah, Profesor Amin Abdullah, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah. Beliau dulu rektor di Universitas Islam Negeri dua kali. Saya anak didiknya langsung di kelas. Yang membicarakan hermeneutik itu kan beliau mengajarkan hasil perguruan-perguruan dengan kelompok-kelompok Amerika, kelompok Iran, kelompok Jerman, lalu ilmu itu dibawa ke mereka, lalu diajarkan. Itu jadi masih belajar berguru sama beliau. Juga hermeneutika Islam itu saya belajar bagaimana Islam memahami Quran. Jadi hermeneutik itu ingin menempatkan Quran itu sebagai divine text, juga sebagai teks peradaban dia, juga sebagai teks kehidupan sosial. Tapi di kelompok-kelompok tertentu nanti kan ada penentangan karena hermeneutik itu dianggap dari Kristen. Ya memang Jerman kan secara sejarah kebudayaan ilmu pengetahuan memang ini bukan dari modern loh ya. Nanti kan semuanya dari Timur Tengah kan. Iya toh. Paulus pun dia belajar di Damaskus toh. Belajar di tanah Arab itu. Jadi ada ilmu yang sudah sangat mendalam di situ kok. Jadi mereka juga belajar. Jadi itu yang memberanikan saya, kita punya legal standing untuk mengatakan hermeneutika Pentakosta. Artikulatifnya saja, perspektif, feelingnya dari kita, pengalaman dari kita. Selain Amin Abdullah ada juga Muhammad Syahiron itu lulusan dari Bamberg, Jerman. Kita masih diajar oleh beliau-beliau ini langsung. Itu jadi ramuan ingredients membaca Pentakosta itu, ramuannya ya harus diramu lah. Iya kan? Ya kayak bikin rica-rica. Coba kalau rica-rica cuma ada jahe, cabe, kan nggak enak juga lah. Macam-macam, semakin kaya bumbunya, semakin berani kan semakin mantap dia punya rasa itu bro. Itu ya, saya tidak sedang menyamakan hermeneutika Pentakosta itu seperti rica-rica. Jangan diplesetin, bukan itu maknanya lo ya. Jadi membangun hermeneutika Pentakosta itu memang harus mengintegrasikan keilmuan lain. Loh, apakah ada landasan historisnya? Ya sangat ada. Ini buku yang dikarang oleh William Henry Ofler. Dalam bukunya ini The Majesty of Symbol. Baca ya. Dia mengatakan ini forward halaman ke-7. Ini diterbitkan 1933. Di Seattle, Amerika. Di Washington ya. Dia dibilang forward kata halaman 7. It is not intended to be doctrinal nor controversial. Apa bahasa Indonesia? Pengajaran dari Ofler itu dia tidak ada niat itu dijadikan doktrin, apalagi dijadikan sesuatu yang kontroversial. Jujur kan orang ini kan luar biasa ini. It is the suggestion rather of a heart that has loves one up yonder. Ya, orang Anglikan, orang Nottingham, bahasanya kan bahasa yang seperti itu, yang sangat British ya. And who has often wondered just where the glory world could be. Jadi we expect the exclamation of surprise and possibly the condemnation of the unenlightened, but all will at last agree that the author has chosen the most beautiful and glorious world within the range of man's vision. Iya kan, lihat ada man's vision. Lihat, pendirinya aja mengatakan begitu, memberikan space, memberikan ruang bagi kinerja manusia itu di dalam roh. Loh, termasuk dalam memahami kitab suci loh. Aduh, teman-teman ini yang tidak paham GPD ya, atau paham pengetahuannya soal GPD sangat terbatas kecil, sehingga seolah-olah GPD itu organisasi yang sangat kolot mungkin di dalam fashionnya, memahami the way we understand mungkin walaupun saya tidak menerima itu secara keseluruhan ya, saya tidak menerima di situ ya, masih banyak yes, tapi tidak keseluruhan.
Nggak bisa mewakili lah yang old fashion tadi. Yang muda-muda mah mantap, banyak. Di sekolah-sekolah kita juga banyak. Ada teman saya itu Horas Komandan itu rewah yang di Hit Ria, yang di sekolah Alkitab Kalvari, Facebook apa namanya itu, YouTube-nya aja keren, gaul sekali orang ini. Belum nanti yang lain-lain. Jadi tidak semua, yo hati-hati apa namanya mendefinisikan Pantekosta itu tidak mudah. Ini diakui oleh Alan Anderson itu di dalam bukunya ini bukunya ya, Studying Global Pentecostalism. Di sini ini bukunya itu dia mengatakan di dalam introduction itu tidak mudah untuk membuat apa namanya kategori-kategori Pantekosta itu dalam satu kerangkeng ilmu pengetahuan. Luar biasa ini. Ya, kami juga seperti itu saya pikir. Ya, jadi jelas sekali ada kekayaan Pantekosta yang tidak bisa digeneralisir. Maka di buku yang saya sedang kerjakan, yang saya bilang Etik Pantekosta itu apa ya, ingin mendekonstruksi, karena Ofler sendiri terus terang dia rendah hati sekali tokoh ini. Maka saya suka dalam arti bukan mengidolize, no. Ada teman saya kan, nggak usah sebut nama, dokter terkenal ini. Tidak usah lah. Seolah-olah saya dianggap itu seperti tidak keluar dari otaknya apa namanya mencoba seperti OWH Ofler. Ya enggak lah, enggak. Kenapa saya melakukan merujuk itu? Karena saya memegang teguh yang namanya kinerja ilmiah. Kinerja ilmiah harus mengacu pada sumber primer supaya nggak dibilang ngarang-ngarang kan. Yang lucu kan dia dokter Pantekosta, tapi kan ilmunya nanti kan teori keselamatannya, misalnya teori keselamatannya Calvin, ya nggak cocok. Iya kan, hermeneutikanya misalnya hermeneutikanya si Roizak itu kan nggak cocok dia. Iya kan, nggak cocok. Apakah kita harus menggunakan? Yes, you have to. But that's not yourself. Itu bukan jati dirinya kita. Teologinya itu lagi Berkhof misalnya, Henry C. Tyson dan yang lain-lain, Bultmann, Karl Barth. Kan kita harus membaca itu, memformulasi itu, menjadi reconstruct, menjadi our identity. Memang cara kerja Tuhan juga kan kayak begitu itu. Ini kan, enggak percaya nih. Lihat ya, saya baca nih. Ini buku yang diedit oleh Grant McClung, Azusa Street and Beyond. Ya, lihat nih di sini sangat baik kok di penjelasannya ini dijelaskan. Mana nih yang aku Oke, ini ya. Dia menjelaskan pengalaman Pentakostal secara global dalam sisi misiologi. Jadi dia melakukan apa namanya pembabakan sejarah misiologi di dunia. Misalnya lo ya, tahun mulai dari 1792 sampai 1914 itu dia sebut dengan Great Century of Christian Mission. Nah, jadi abad-abad yang luar biasa dalam misi Kristen. Protestan, Baptis di sini bermain dia. Kaum Baptis, kaum Anglikan bermain di sini dia itu. Lutheran ya. Itu ini kan sesudah masa reformasi kan. Tuh, terus habis itu nanti baru muncul the Noble Renewal atau Mission Movement as a Pietism. Nah, ini yang datang ke Tanah Batak nih, yang ke Sulawesi juga, bawa yang nanti Belanda, Jerman, yang ini kan kelompok-kelompok pietis ini. Ajaran yang pietis itu. Terus Puritanism. Nah, ini dia yang pokoknya habisin semua adat gitu. Buang, bakar, itu kan kelompok Puritanis itu.
Ini politik di baliknya juga. Nanti baca bukunya yang lain. Terus ada Moravianism, kelompok-kelompok Moravia itu. Terus the Evangelical Revival in England and related to Wesleyan Revival and the Great Awakening in the American Colonies. Ya, itu jadi kelompok-kelompok revival, kegerakan-kegerakan Wesleyan yang sangat metodik dia. Yang sangat metodik, yang sangat mengandalkan hierarki dalam gereja. Itu yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok Pentakosta itu, karena dia terlalu hierarkis dia. Maka nanti seperti Seymour, Parham, dan sebelum ada Irving dan yang lain-lain, sebelum peristiwa Azusa Street, yang dianggap hermeneutikanya itu hermeneutika yang itu kita warisi. Tidak loh, ada masa-masanya. Tetapi yang saya bilang, common groundnya jelas. Memang ya semua masih pakai perjanjian lama dan perjanjian baru kan. Iya tuh. Jadi ada kesamaan-kesamaan yang disebut dengan kesamaan common ground lah, common sense. Ya kalau nggak ada common sense kan gila kan. Have no sense. Itu terus sesudah itu baru muncul Assemblies of God itu. Tapi bukan berarti kelompok-kelompok yang sebelumnya tuh habis hilang. Loh tidak. Afrika masih ditangani oleh kelompok-kelompok yang sudah sebutkan tadi itu loh. Jangan lupa, masih jangan. Kepulauan-kepulauan Pasifik masih kok. Masih. Tuh. Nah, tetapi memang dalam perkembangannya oleh kelompok studi global misalnya yang lulusan dari Birmingham, dari Oxford, yang tulisannya yang berkaitan dengan hal-hal kepantekostaan ini nanti baru, tapi memang masih digabungkan dengan kelompok karismatik itu menjadi kelompok yang terdepan di dalam pertumbuhan gereja. Karena apa? Kemudahan adaptability-nya tadi itu. Narasi-narasi sosial bukan lagi kepada hal-hal yang organisasional. Memang akhirnya ada persoalan seperti kasus-kasus yang baru-baru meletus di kelompok GBI yang ada ZO dari JT itu kan, karena kasus-kasus sebetulnya itu yang ingin kebebasan kemandirian. Ya boleh, silakan saja, tapi kan jangan lupa you ada di organisasi mana, itu loh maksud saya. Itu. Nah, jadi kita itu harus menyadari peradaban-peradaban tadi kan jelas itu. Jadi misiologinya Pantekosta, hermeneutikanya Pantekosta mewarisi sifat misiologinya tadi. Nah, pembabakannya dengan membaca karyanya Grant McClung itu sudah saya jelaskan itu. Jadi ada yang sangat baik di sini, misalnya loh yang 1906 sampai 1909 adalah zamannya The Pentecostal Magazine yang dibuat oleh Seymour. Ya, jadi mereka justru dibilang itu Seymour dengan gerakan yang ada di situ. Memang kan kelompok-kelompok ini disebut dengan kelompok-kelompok dari kelompok gereja Metodis itu. Oke, silakan, itu mereka bukan GPDI. Ya, yang semboyannya kan sebetulnya try to get people saved. Nah itu. Jadi orang harus diselamatkan bagaimanapun caranya, apapun harganya, berapapun harganya. Itu loh. Jadi semangatnya adalah semangat membawa orang kepada Kristus, belum kepada pengetahuan akademia dia. Itu makanya nanti mereka membawa pengajaran yang selamatkan orang. Jadi masih pada pekerjaan soteriologik dia, tapi soteriologik yang bukan lagi dalam arti untuk institusional, belum, tidak pada masa itu, tapi justru kepada hal-hal yang sifatnya non organisasional. Ya ada baiknya dia lebih longgar dia kan, tapi itu memang karena pemahaman teksnya itu tidak sangat berakar kuat dan mendalam, maka banyak tergelincir.
karena mengandalkan harisma dari seorang tokoh. Nah, saya pikir Pantekosta sudah melewati itu. Sudah melewati, maka Pantekosta itu tidak mengandalkan kultus kepada tokoh-tokoh tertentu. Secara pimpinan organisasi, ya namanya organisasi, kalau nggak dipimpin, nggak mengikuti otoritasnya bagaimana sih? Iya kan, kelompok pecinta burung aja taat sama ketuanya, ya apalagi organisasi besar, ini pekerjaan Tuhan kan. Itu saya pikir itu perlu kita pahami teman-teman, supaya apa nama? Yes, Po. Yes, I will 10 minutes ya. Oke. Itu. Jadi saya mengakhiri sampai di sini. Jadi kajian Pantekosta hermeneutika Pantekosta menurut saya akan diteruskan oleh teman-teman dalam tulisan-tulisannya. Tuhan memberkati saudara.